Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Dan saya Intan Agustian. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mata kuliah Pendidikan Inklusi SD akan menjelaskan mengenai asesmen pendidikan khusus. Apa sih asesmen pendidikan khusus itu? Menurut Marlina, dalam bidang ilmu pendidikan anak berkebutuhan khusus menyatakan, asesmen adalah proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara sistematis, sehingga diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan anak yang berguna sebagai bahan pertimbangan keputusan layanan pendidikan dan pembelajaran anak. Jadi, asesmen dalam pendidikan khusus ini memiliki makna yang berbeda dengan asesmen secara umum dalam dunia pendidikan. Istilah asesmen biasanya diartikan sebagai penilaian, tetapi asesmen dalam pendidikan khusus memiliki pengertian yang khas dan luas, bukan hanya tes atau evaluasi. Menurut Slavina dan kawan-kawan, pada tahun 2010, ada 5 tujuan dilaksanakan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek. Misalnya, bagaimana kemampuan bahasanya, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian dirinya. Yang kedua, pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program. Yang ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang oleh seorang anak, yang berdampak pada perbedaan tujuan pendidikannya. Yang keempat, pengembangan program pendidikan yang diindividualkan, yang sering dikenal sebagai individualist education program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, 4 aspek penting yang harus diungkap terkait kondisi individu asesmen kebutuhan khusus. Yang pertama, keterampilan apa yang sudah dimiliki. Yang kedua, hambatan apa yang dialami. Yang ketiga, mengapa hambatan itu bisa dialami. Kemudian yang keempat, kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dari bagian ini, apa saja sih tahapan pelaksanaan asesmen pendidikan khusus? Kita harus menentukan tujuan asesmen, kemudian penggunaan daftar tahapan lingkupan materi, merumuskan prosedur asesmen, melakukan asesmen formal, melakukan asesmen informal dengan menentukan tujuan asesmen, menentukan strategi pembelajaran, dan penerapan pembelajaran. Selanjutnya, ada 4 teknik pelaksanaan asesmen pendidikan khusus. Yang pertama itu ada tes. Nah, tes ini diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pada setiap bidang pengajaran. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap orang tua, keluarga, dan siswa. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini adalah pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tingkah laku yang muncul pada saat siswa belajar, dan sebagainya. Yang terakhir ada analisis. Analisis ini adalah yang sangat tergantung dari data yang diperoleh. Oke, selanjutnya kita bisa lihat contoh asesmen pendidikan khusus menggunakan teknik observasi. Bisa dilihat ada dari pengembangan dasar, kita bisa observasi dari emosi, konsentrasi, motorik kasar, bahasa, kognitif, dan kemandirian. Kesimpulannya adalah
asesmen pendidikan khusus adalah proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara sistematis, sehingga diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan anak yang serbaguna sebagai bahan pertimbangan keputusan layanan pendidikan dan pembelajaran anak. Ada 4 aspek penting yang harus diungkap terkait kondisi individu, yaitu keterampilan apa yang sudah dimiliki, hambatan apa yang dialami, mengapa hambatan itu dialami, kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Adapun teknik asesmen pendidikan khusus diantaranya menggunakan tes, wawancara, observasi, dan analisis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi